untuk organ reproduksi pada wanita itu ada dua, bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu yang pertama ada mos pubis. Mos pubis ini terletak di atas tulang kemaluan yang fungsinya sebagai area tumbuhnya rambut kemaluan. Lalu ada labia mayor. Labia mayor ini lapisan terluar atau bibir luar kemaluan yang terletak di luar vulva, yang fungsinya untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam seperti klitoris dan labia minor. Lalu ada labia minor. Untuk labia minor ini terletak di dalam labia mayor yang fungsinya untuk melindungi pembukaan vagina dan uretra. Lalu ada klitoris. Klitoris ini terletak di atas vulva antara labia minor dan pembukaan vagina yang fungsinya sebagai pusat kenikmatan seksual wanita karena terdapat sel saraf perasa di sana. Lalu untuk di bagian dalam itu yang pertama ada vagina. Vagina ini sebagai saluran untuk menstruasi, berhubungan seksual, dan melahirkan, yang letaknya di dalam dan menghubungkan vulva dengan rahim. Lalu ada cervix. Cervix ini terletak di atas vagina, yang fungsinya sebagai pintu masuk ke rahim. Lalu ada rahim atau uterus. Nah, ini terletak di bagian dalam yang fungsinya sebagai tempat menempelnya embrio jika terjadi pembuahan. Lalu ada oviduct atau tuba Fallopi. Ini terletak di dalam panggul wanita yang berfungsi sebagai transportasi sel telur ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan sel telur dan sperma. Lalu ada ovarium. Ovarium ini terletak di dalam panggul wanita di kedua sisi rahim yang berfungsi sebagai produksi sel telur dan hormon. Untuk yang pria itu ada dua bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu hanya ada dua, yaitu penis. Penis itu berfungsi untuk buang air kecil dan sebagai alat reproduksi pria yang terletak di bagian luar tubuh, di bawah perut, dan di atas skrotum atau buah zakar. Lalu ada skrotum yang fungsinya itu untuk melindungi dan mengatur suhu testis agar produksi sperma lebih optimal, yang letaknya di bawah penis berupa kantung kulit yang menggantung. Lalu bagian dalam itu yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan, terletak di rongga panggul di belakang tulang kemaluan. Lalu ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Letaknya itu menghubungkan epididymis dengan uretra melewati bagian belakang kandung kemih. Lalu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membuat semen. Nah, letaknya itu di bawah kandung kemih mengelilingi bagian awal uretra. Lalu ada epididymis. Epididymis ini sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma sementara. Dan letaknya itu menempel di belakang testis. Lalu ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang terletak di dalam skrotum atau buah zakar. Lalu yang terakhir ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengalirkan urin dan sperma keluar dari tubuh. Letaknya itu memanjang dari kandung kemih melewati penis.